Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ain Nurbaina. Insya Allah kali ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi. Ya, kita akan fokus pada penjelasan mengenai proses dalam siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi itu merupakan satu proses di mana pencatatan akuntansi berlangsung mulai dari awal periode sampai akhir periode akuntansi. Aktivitas utamanya adalah berupa pengumpulan dan pengolahan data akuntansi secara sistematik. Jadi mulai dari identifikasi sampai nanti penutup. Gitu ya. Tujuan dari tahapan siklus ini adalah untuk menyediakan informasi keuangan selama satu periode akuntansi. Satu periode akuntansi ini umumnya dari Januari ke Desember, tapi bisa juga sesuai dengan periode akuntansi di setiap entitas. Apa saja tahapannya? Pertama, mulai dari identifikasi satu aktivitas ekonomi, apakah dia termasuk transaksi keuangan atau tidak berdasarkan bukti transaksi. Contohnya untuk identifikasi ini, misalnya kita ingin membeli perlengkapan untuk kantor, gitu ya. Nah, perlengkapan kantor ini kita mau beli contoh seharga 1 juta rupiah. Perlengkapan apa saja? Misalnya mulai dari pulpen gitu ya, buku dan seterusnya, atau kita sebutnya juga alat tulis kantor atau ATK gitu ya. Nah, jika kita baru melakukan penawaran ya terhadap pembelian ATK atau alat tulis kantor tersebut, maka itu belum termasuk atau belum disebut sebagai transaksi keuangan. Kapan disebut transaksi keuangan? Jika telah ada nota pembelian atau nota penjualan dari penjual ya. Nah, bukti penjualannya tadi atau notanya tersebut menjadi dasar untuk melakukan analisis transaksi tahapan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan analisis transaksi? Kita melihat dari bukti transaksi berupa nota penjualan tersebut atau nota pembelian, apa sih pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Misalnya kita membeli secara tunai, berarti kas kita atau uang kita ada yang keluar, begitu ya. Nah, ini kita analisis apa saja pengaruhnya. Berarti aset kita berkurang berupa uang gitu ya, karena kita melakukan pembelian. Kemudian kita menjadi punya pengeluaran berupa beban ATK gitu ya. Kita bisa mencatatnya sebagai beban perlengkapan atau beban ATK. Nah, itu yang proses ketiga ya. Setelah kita analisis, oh ini sebenarnya pengaruhnya seperti itu, maka kita jurnal ya. Kita jurnal. Apa maksudnya dengan jurnal itu? Jurnal dalam akuntansi biasanya kita menggunakan double entry bookkeeping atau selalu minimal punya dua akun yang terpengaruh. Pertama, kas kita keluar. Kas ketika berkurang kita catat di sisi kredit, maka debitnya apa gitu ya. Maka debitnya adalah tadi beban ATK gitu ya, atau beban perlengkapan. Maka kita catat beban perlengkapan pada kas, bebannya di debit, kasnya keluar di kredit begitu. Nah, ini nilainya tadi 1 juta. Kemudian kita kelompokkan. Kalau ada transaksi pembelian pulpennya sering atau beberapa kali, kita gabungkan di buku besar yang sama. Buku besar beban ATK atau buku besar kas. Tadi ada berapa kali kita melakukan pengeluaran, kemudian ada transaksi keuangan, apalagi kasnya masuk berapa, keluarnya berapa, itu kita kelompokkan dalam buku besar atau ledger ya kita sebutnya. Setelah kita kelompokkan di buku besar, lalu kita intisarkan, dirangkum dalam satu trial report ya, atau kita sebutnya trial balance atau neraca saldo. Nah, sehingga kita tahu ada transaksi apa saja sih selama periode tersebut ya di neraca saldo. Nah, nanti kita lihat, misalnya ternyata kita mau buat laporan keuangan periode tersebut gitu ya, misalnya taruhlah dari Januari sampai Desember 2021. Sudah selesai 2021-nya. Tadi kita beli perlengkapan itu nilainya 1 juta. Ternyata nggak semuanya kita pakai tuh pulpen, ada sisanya yang masih bisa digunakan di periode berikutnya. Maka kita lakukan penyesuaian. Penyesuaiannya apa? Berapa yang masih bisa kita gunakan? Taruhlah misalnya ada pulpen nilainya 300.000 yang masih bisa kita pakai untuk periode
periode berikutnya. Maka kita lakukan penyesuaian. Penyesuaiannya dengan cara apa? Tadi yang kita sudah akui sebagai beban semua, sebagai pengeluaran semua, itu kita buat jurnal penyesuaiannya. Jadi bebannya kita taruh di kredit, nilainya 300.000, kemudian di debitnya masih ada aset berupa perlengkapan gitu ya. Perlengkapan senilai 300.000 gitu. Itu kita lakukan penyesuaian. Setelah dilakukan penyesuaian, maka neraca saldonya pasti berubah yang disebut dengan neraca saldo setelah penyesuaian. Gitu ya. Setelah disesuaikan, sudah mencerminkan nilai yang sebenarnya dari aset yang kita punya gitu ya. Maka baru boleh kita menyusun laporan keuangan ya. Minimal laporan keuangan itu terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, kemudian karena laporan laba rugi itu periodenya hanya untuk pendapatan dan beban di periode itu saja, maka dia transaksinya harus ditutup. Ditutup artinya pendapatan dan bebannya itu tidak boleh muncul lagi di periode yang akan datang. Nah, cara nutupnya seperti apa? Kita buat jurnal juga. Jurnalnya namanya jurnal penutup. Pendapatan yang tadinya ada di saldo sebelah kredit, kita taruh di sisi debit. Beban yang tadinya ada di debit, kita taruh di sisi kredit gitu ya, dengan lawan ikhtisar laba rugi. Kita tutup sehingga dia nggak keluar lagi pendapatan dan beban di periode yang sebelumnya, nggak ikut lagi di periode berikutnya gitu. Nah, kemudian karena tadi ada penyesuaian ya terkait dengan perlengkapan, maka aset berupa perlengkapan yang muncul pada saat penyesuaian itu kita jurnal balik. Supaya apa? Supaya nanti proses penyusunan periode berikutnya jadi lebih memudahkan, lebih simpel, lebih sederhana. Nah, ini diantaranya siklus yang terjadi setiap periode dari akuntansi. Seperti itu ya. Semoga bisa memberikan gambaran apa saja yang mesti dilakukan dari awal terjadinya transaksi keuangan sampai ke pelaporan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.